Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam buat teman-teman semua ya. Ketemu lagi dengan saya. Walaupun kita nggak ketemu ya, kita secara virtual saja karena ya kondisi sekarang dimungkinkan seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya akan sebut di sini adalah sebuah refleksi pertemuan pertama di mata kuliah metode penelitian muamalah. Oke, ini singkat saja ya. Di sini saya gambarkan ada yang namanya sebuah kebenaran atau the truth ya. Di sini ada gambar ya ke atas, dimana yang namanya syariah Islam ini kita sebagai Muslim harus tahu ya. Apa itu syariah Islam ya? Dan apa saja yang memuat di dalam syariah Islam yang saya tahu ya di sini ada tentang yang namanya ibadah dan muamalah. Oke. Ibadah dan muamalah ini dapat dibangun secara baik apabila didasarkan pada titik tolak yang benar. Nah, titik tolak yang benar yang dimaksud di sini adalah rukul Islam atau semangat Islamnya itu, atau kerennya the spirit of Islam. Ya. Nah, teman-teman, jadi rukul Islam ini adalah hasil abstraksi pemahaman ajaran Islam secara menyeluruh dan mendalam yang mendasari amar ma'ruf nahi munkar serta amal ilmiah dan ilmu amaliyahnya. Ya. Jadi kita sebagai Muslim ya, yang menjadikan pondasi dan juga pegangan itu Al-Quran dan As-Sunnah ya. Teman-teman bisa cari konsep rukun Islam ini ya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau di Al-Quran banyak sekali sebetulnya teman-teman. Nah, kalau saya di sini mendapati yaitu ada di surat Al-Qasas ayat 77, dimana yang namanya semangat ya, semangat spirit Islam ini untuk mencari kebenaran ya. Nah, syariah Islam ini akan dan pasti juga akan menyoroti masalah muamalah. Walaupun muamalah ini luas cakupannya, tapi di sini dikhususkan di dalam ekonomi ya. Dimana masalah muamalah atau ekonomi ini ya harus dicari kebenarannya ya. Nah, untuk mencari kebenaran ini ya di dalam metodologi penelitian muamalah ya pasti akan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumbernya. Oke, di slide selanjutnya. Nah, jadi sebelum lebih dalam ke dalam metodologi penelitian muamalah, teman-teman saya ingatkan kembali. Jadi harus ada ke belakang dulu, ditarik. Maksudnya apa? Ya, teman-teman pasti pernah belajar tentang sejarah peradaban Islam. Di dalam sejarah peradaban Islam itu apa? Ekonomi Islam itu. Nah, di dalam sejarah peradaban Islam kan pasti ada sejarah ekonomi Islam. Ya, ketika itu kalau misalnya ada yang pernah masih ingat itu, kalau disimpulkan dan disempitkan itu dimulai dari ketika zamannya Rasulullah. Nah, itu yang pertama. Ini cari teman-teman di sini sebelum memahami ke dalam metodologi penelitian muamalah. Terus yang kedua, ya, pengertian ilmu ekonomi Islamnya juga teman-teman harus diingatkan kembali dan dikaji lagi, ya. Nah, biasanya ekonomi Islam ya dalam bahasa Arab ini diistilahkan al-iqtisad atau al-islami. Al-iqtisad secara bahasa Arab berarti al-qasdu, yaitu pertengahan dan keadilan. Pengertian pertengahan dan keadilan ini banyak ditemukan di Al-Quran. Oke, slide selanjutnya. Nah, mengenai metode penelitian muamalah ya, berarti kita harus mencari dulu rootnya, akarnya, biasanya secara epistemologi ya. Kalau di semester lalu metode itu apa? Berasal dari bahasa apa? Nah, di sini juga sama ya, metodologi ini biasanya disebut dengan manhaj, yang artinya adalah jalan yang jelas, atau sering disebut juga dengan istilah minhaj. Nah, di sini terdapat di Al-Quran ya di surat Al-Maidah 48. Jadi yang artinya untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan syirah, aturan dan minhaj, jalan yang terang. Nah,
sebagai sinkronisasi saja ya. Jadi metodologi ini ya, ketika semester lalu saya pernah menerangkan ada berpikir secara deduktif dan induktif. Nah, di sini setiap metodologi berdasarkan pada induksi, yaitu beranjak pada bagian-bagian atau contoh dan kasus untuk mengetahui keberadaan dan ciri-ciri secara umum. Kalau secara logikanya, menurut ahli logika, induksi yaitu tadi. Nah, mencari suatu kesimpulan dari khusus ke umum. Kalau deduksi dari umum ke khusus. Nah, di sini juga saya ingatkan kembali yang namanya metode dan metodologi ada sebuah perbedaan. Kalau metode itu langkah-langkah yang spesifik atau tahapan-tahapan pendekatan ya, yang harus diambil oleh si peneliti. Kalau metodologi jadi sebuah sistem metode dan prinsip-prinsip untuk melaksanakan sesuatu. Makanya kalau teman-teman masih ingat di semester lalu ada yang disebut dengan metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Konklusinya, jadi metode itu sebuah proses yang mapan ya. Jadi sebuah kebiasaan atau praktik logis ya, yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan akurasi dan efisiensi ya. Biasanya dalam urutan langkah yang tetap. Kalau metodologi didefinisikan sebuah sistem prinsip yang luas atau aturan dari mana metode tertentu atau prosedur mungkin diturunkan untuk menafsirkan atau memecahkan masalah yang berbeda dalam lingkup disiplin tertentu. Jadi tidak seperti algoritma, metodologi bukan rumus tetapi satu set praktik. Oke. Nah, jadi ini ya, saya ingatkan kembali perbedaan antara metode dan metodologi. Nah, ini lebih jelasnya, teman-teman ya. Jadi metode itu tadi saya bilang ya, aturan sistematis, urutan kerja pikiran ya, mengacu pada induksi, deduksi ya. Metodologi merupakan sebuah sistem yang lebih luas ya, metode yang di dalamnya ada metode-metode atau prinsip-prinsip yang secara umum mengkaji perihal urutan dan juga langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti. Nah, ini saya ambil dari Surya Sumantri. Kalau teman-teman masih ingat, secara filsafat ada secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, jadi itu merupakan sebuah kerangka, ya, teman-teman, kerangka pemikiran. Nah, sebetulnya ini masih pandangan pribadi saya ya. Mudah-mudahan di eranya sekarang ini ya, perkembangan ilmu muamalah khususnya ekonomi Islam ya, baik jurusan apapun itu, mau hukum ekonomi syariah atau hukum bisnis syariah atau perbankan syariah ya, ini dapat memotivasi teman-teman. Jadi sebetulnya kalau menurut saya metode penelitian ekonomi Islam dan muamalah ya, ini masih baru ya, subjek yang sangat baru. Nah, ini juga harus jadi motivasi buat kita semua sebagai muslim untuk mewarnai nuansa dan memberikan sebuah ya ciri gitu ya, bahwa ilmu dan konsep Islam ini memang bisa dipadukan dengan ilmu pengetahuan yang ada. Nah, di sini ada 3 yang saya amati ya, biasanya di dalam pendekatan metodologi penelitian muamalah ini. Pertama biasanya ya, penggunaan usul fikih, metodologi yang diterapkan di bidang ekonomi. Makanya sebuah ciri di mana di ya sekolah tinggi Islam, Universitas Islam, fondasi dasarnya ada mata kuliah usul fikih ya. Jadi teman-teman harus kuat ya, seenggaknya paham mengenai usul fikihnya. Kedua, nah di sini maksudnya nge-mix di sini mencampurkan antara berbagai metodologi yang dikembangkan dalam tradisi Barat dan Islam. Ya. Terus yang ketiga, ini ada metodologi utama yang tadi yang harus kita cari ya, konvensional positif diterapkan dalam kasus Islam. Nah, singkatnya, jadi
Kalau saya lihat ini biasanya di skripsi atau tesis yang berkaitan dengan metodologi penelitian muamalah atau secara ekonomi Islamnya, ini menggunakan metode deduksi dan metode pemikiran retrospektif. Ya, maksudnya di sini ya menggabungkan ya, mengaplikasikan terhadap ekonomi Islam modern ya, di mana untuk menampilkan prinsip-prinsip sistem Islamnya dan kerangka hukumnya dengan berkonsultasi ya, eh, ya disinkronkan dengan sumber-sumber Islam yaitu ya Al-Quran dan As-Sunnah. Terus pemikiran retrospektif di sini metode yang biasa banyak digunakan oleh penulis Muslim sekarang ya, secara kontemporernya. Jadi sebetulnya mencari lagi sebuah truth tadi, kebenaran ya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Secara logis permasalahan-permasalahan atau dinamika-dinamika yang ada di dalam sebuah ekonomi itu tidak benar-benar terpecahkan. Makanya, nah di sini ya secara retrospektif ya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya sebuah karya tulis atau nanti teman-teman menulis skripsi itu adalah yang harus dikaji lagi ya. Tidak merupakan sebuah konsep yang tetap, tetapi harus dikaji lagi. Makanya nanti ada yang disebut dengan penelitian terdahulu. Itu harus dijadikan sebuah acuan oleh teman-teman di dalam penulisan skripsi di saat ini. Nah, jadi ini benar-benar singkat teman-teman, ini karena tadi judulnya hanya refleksi. Saya simpulkan 3 saja. Jadi dari berbagai metodologi yang umum ya, yang biasa digunakan, masih diperlukan upaya untuk mengembangkan metodologi yang tepat sebetulnya. Ya, karena ilmu itu dinamis. Kedua, nah ini yang harus jadi motivasi bagi kita semua sebagai muslim ya, di dalam mengembangkan metodologi ekonomi Islam ya, yang sebetulnya memiliki struktur yang solid ya. Nah, dimana sekarang ilmu ekonomi Islam lagi tren nih, lagi berkembang. Terus yang ketiga, metodologi yang tidak hanya akan mengenali dan memperoleh pengetahuan atau teori ya dari sumber sah Islam pengetahuan, wahyu penalaran intelektual dan fakta pengalaman. Maksudnya ya bukan hanya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, itu juga kan muamalah ya, hablum minannasnya sesama manusia. Ini juga harus mencerminkan prinsip-prinsip epistemologi Islam ya dan tujuan dalam teori pengetahuan. Jadi bisa terciptanya sebuah mental-mental atau akhlak-akhlak individu yang benar-benar secara Islami. Ya, begitu teman-teman. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.